Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pertemuan ke-9. Oh my god. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai learning journal pertemuan ke-9, yaitu kita seperti membahas tahap-tahap atau konsep-konsep tentang artikel yang nantinya kita akan upload ke Sinta. Dan Pak Adi ini menjelaskan juga bahwasannya ketika kita mengupload ke Sinta itu kita sudah luar biasa sekali. Maka dari itu kita semuanya diajarkan untuk membuat artikel dan dipublikasikan kepada jurnal Sinta agar kita itu seperti menjadi mahasiswa yang berkualitas gitu ya. Maka dari itu kita semuanya diajarkan untuk membuat artikel dan dipublikasikan kepada jurnal Sinta agar kita itu seperti menjadi mahasiswa yang berkualitas gitu yang. Nah, jadi di pertemuan kali ini itu yaitu membahas tentang konsep-konsep yang nantinya kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, selain kita diberitahu tahap-tahap pempublikasian artikel kita ini, kita juga diberikan contoh-contoh yang sudah launching gitu ya artikelnya di Sinta, yaitu artikel-artikel yang sudah dibuat oleh dosen kita yaitu Pak Adi. Beliau sangat hebat sekali, dari apresiasi. Nah, di pertemuan kali ini itu juga kita diberitahukan bahwasannya nanti minggu depan kita akan memulai lagi presentasi yang kedua kalinya. Jadi di satu semester ini kita itu mempresentasikan 2 kali presentasi dan 2 kali membuat makalah, 2 kali membuat. Nah, langsung aja kita bahas ke dalam tahapan-tahapannya. Cikidaw. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di samping saya ini, yaitu ciri-ciri artikel ada 4. Ada 4. Yang pertama itu ada artikel objektif, ada rasional, kritis, dan pembaharu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ciri artikel objektif. Nah, jadi artikel ini harus sesuai dengan fakta, sesuai secara aktual gitu, sesuai dengan kondisi kejadian tersebut. Jadi tidak boleh mengada-ngada. Nah, yang kedua rasional. Secara singkatnya rasional itu adalah berpikir secara logis atau seperti tidak ada yang tidak masuk akal. Jadi artikelnya itu harus masuk akal dan bisa dipikirkan oleh manusia. Yang ketiga ada kritis. Nah, kritis ini kita itu sebagai penulis yang baik, kita itu harus menggali terus informasi sampai informasi itu ditemukan gitu titik masalahnya. Dan yang terakhir ada pembaharu. Jadi artikel ini harus terus diperbarui di-update terus gitu biar pembaharui gitu. Jadi maaf kalau misalkan ada kata-kata salah ataupun pengertian penafsiran saya yang salah. Kita lanjut ke proses penulisan. Nah, bisa dilihat di pinggir. Yang pertama itu ada pra penulisan, yaitu sebelum menulis. Terus ada penulisan ketika kita sedang menulisnya, dan juga ada pasca penulisan. Nah, pasca penulisan itu setelah menulis. Harus apa saja sih? Nah, yang pertama ada pra penulisan. Jadi ketika kita sebelum menulis kita harus tahu bahan apa yang akan kita tulis. Seperti kita tuh akan menggali informasi tentang apa sih, mau menulis tentang apa sih. Nah, itu sangat penting untuk kita pikirkan ketika kita sebelum menulis. Dan yang kedua ada kerangka penulisan. Kerangka penulisan itu seperti kita harus menentukan susunan-susunan yang akan kita tulis di artikel ini. Contohnya seperti judul, bagaimanakah judulnya, mau apa gitu, seperti itu ya. Dilanjut di penulisan itu ada draft penulisan dan anatomi. Nah, ini saya kurang mengerti ya, mungkin isi dari penulisan itu yang akan kita tuliskan mungkin ya. Nah, yang terakhir ada pasca penulisan. Nah, ini tuh terjadi setelah kita selesai menulis, yaitu ada penyuntingan dan publikasi. Yang penyuntingan itu mungkin kita harus seperti mengedit artikel-artikel yang akan kita buat dan diupload ke media. Itu harus benar, dipastikan lagi gitu agar tidak ada yang salah. Nah, itu adanya di penyuntingan sebelum mempublikasikan.
Nah, mungkin sudah dijelaskan yaitu tentang ciri-ciri artikel dan proses penulisannya. Kita akan melihat bukti-bukti artikel Pak Adi yang sudah terupload ini ya. Mungkin hanya cukup itu dari saya. Kita nanti akan lanjutkan di pertemuan ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.